معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Berangkat dari firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan hendaklah kalian umat Islam saling nasihat menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Maka melalui mimbar khutbah kali ini, saya pun berwasiat kepada diri saya sendiri, umumnya kepada para hadirin, para jamaah, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentu saja dengan cara imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan bekal taqwallah, apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, utamanya kita kepengin bahagia dunia dan juga di akhirat, Allah akan merealisasikannya. Sebagaimana Allah informasikan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia betul-betul beriman, betul-betul taqwallah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kebaikan hidup di dunia, dan sungguh kami akan memberikan balasan, imbalan atas kebaikan yang telah dia lakukan di akhirat dengan surga. Bahagia dunia dan akhirat, kuncinya tidak lain adalah taqwallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Untuk memupuk keimanan kita kepada Allah, marilah sisa waktu yang singkat ini kita gunakan untuk merenungkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, sesungguhnya ia amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang sabar, di mana di dalam ayat tadi Allah mengindikasikan ada dua hal yang harus kita pegang, yang harus kita amalkan, karena dua hal itu amatlah penting
bisa menjadi penolong kita di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Dalam kesempatan ini saya hanya bisa menerangkan tentang sabar. Sabar menurut bahasa artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah para ulama, sabar itu artinya menahan diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, menganjurkan agar kita senantiasa sabar. Karena hidup ini tidak akan pernah sepi dari yang namanya ujian atau cobaan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya, beliau membagi sabar itu kepada 3 bagian. Yang pertama, sabrun inda ta'ati, sabar ketika menghadapi ketaatan, yaitu ketika kita melakukan ibadah, entah itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan ibadah-ibadah yang lain, semuanya hendaknya dilakukan dengan penuh kesabaran. Sabar tadi artinya menahan diri dari melakukan hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Artinya ketika kita melakukan ibadah, hendaklah kita tidak boleh melanggar aturan-aturan dari Allah yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Sebab jika demikian, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan berdaya guna, bahkan dipandang batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an contoh orang-orang yang bersabar ketika menghadapi perintahnya Allah. Kita ambil contoh di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124. Di situ Allah menggambarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbahu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Al-Baqarah 124, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan kalimat perintah dan larangan. Fa'atammahun, lalu dia melaksanakan semua perintah itu dengan sempurna. Lalu Allah berfirman kepadanya, inni ja'iluka linnasi imama, sungguh aku akan menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan keturunanku ya Allah. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahdi dzalimin, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ibrahim banyak sekali mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling populer adalah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya di Makkah, yang ketika itu masih berupa bukit tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air minum, hanya berupa perbukitan yang sangat tandus. Disitulah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anak kesayangannya. Dan di balik hati Ibrahim, dia pun merasa tersiksa dengan perintah itu. Tapi karena itu adalah perintah dari Tuhannya, maka ia pun berketetapan hati. Dia berkata kepada istrinya, bersabarlah karena ini adalah perintah dari Allah. Istrinya pun taskin, istrinya pun faham, maka dia pun merelakan dirinya dan putranya ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian perintah yang berikutnya, setelah anak Ibrahim yang bernama Ismail tumbuh menjadi dewasa,
Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dan itu pun dilakukan oleh Ibrahim dengan penuh ketaatan. Dari kesabaran Ibrahim inilah kemudian muncullah yang namanya air Zam-Zam, muncullah manasik haji dan lain sebagainya. Semua itu merupakan keberkahan, rahmat dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim atas kesabarannya ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sampai akhirnya Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena semua perintah Allah senantiasa dipenuhi dengan sempurna, padahal itu amatlah berat. Itulah Ibrahim. Ibrahim dengan sabar, penuh ketaatan, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, sehingga endingnya Allah berfirman kepadanya, Ibrahim, aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin umat manusia. Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jangan cuma aku saja, tapi keturunanku juga harus kau jadikan sebagai pemimpin umat manusia. Ternyata Allah menegaskan, la yanalu ahdi zalimin. Ibrahim, janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Artinya janji Allah hanya akan diberikan kepada keturunan Ibrahim yang betul-betul soleh. Sehingga akhirnya Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Hampir seluruh nabi dan rasul yang ada, yang pernah diutus oleh Allah, semuanya keturunan dari Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah sebagai imbalan atas ketaatannya ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Begitupun kita, jika kita ketika melakukan ibadah kepada Allah, kita penuhi semua itu dengan kesabaran, maka Allah akan memberikan imbalan yang tak terhingga. Allah akan menjadikan kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan kita sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, sabar itu ada tiga. Yang kedua adalah sabrun inda maksiat, sabar ketika menghadapi maksiat. Artinya ketika kita dihadapkan kepada kemaksiatan, bentuk sabar kita itu adalah meninggalkan maksiat, berpaling dari maksiat. Dan Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran tentang Rasulnya yang taat kepada Allah, yang sabar ketika menghadapi kemaksiatan, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhanah. Dan sungguh wanita itu telah tergoda oleh Yusuf. Begitu pula Yusuf, dia telah tergoda, terpikat kepada wanita itu. Dan hampir saja keduanya melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Andai kata Allah tidak memperlihatkan kepada Yusuf tanda-tanda kekuasaannya, maka ketika Yusuf sadar bahwasanya perbuatan itu dilarang oleh Allah, dia pun berpaling. Walaupun pada akhirnya dia harus mendapatkan realita, harus dihukum penjara yang begitu lama. Tapi Yusuf sadar hidup di dunia ini penuh dengan ujian, dan dia faham ujian dari Allah itu bukan dari harta saja, tetapi dari dirinya sendiri. Yusuf sadar ketampanan, kegagahan yang dia miliki itu adalah ujian bagi dirinya. Kira-kira masih ingat kepada Tuhannya atau tidak? Sehingga Yusuf pun berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, penjara lebih baik bagiku. Maka Yusuf pun dengan ikhlas menerima hukuman penjara yang lamanya tidak terhingga. Namun pada akhirnya
Allah memberikan balasan yang luar biasa atas kesabaran Yusuf di dalam menghadapi ujian kemaksiatan. Digambarkan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 56. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u haitsu yasha. Dan karena kesabaran Yusuf itulah maka kami berikan kedudukan yang tinggi kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia diangkat menjadi menteri dan dari situlah dia bisa melaksanakan semua kehendaknya sesuai dengan aturan Allah. Balasan bagi orang yang sabar ketika menghadapi kemaksiatan tidak lain dan tidak bukan adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sebaliknya, jika kita terjebak kepada kemaksiatan, kemudian kita larut dengan kemaksiatan, dalam artian kita tidak berpaling dari maksiat, maka hancurlah kehormatan kita, harga diri kita akan hancur, dan pada saatnya Allah akan mengadab kita dengan adab yang muhinun, walahum adabun muhinun. Bagi orang-orang yang zalim, adabnya tidak lain adalah adab yang menghinakan. Kalau sudah diketahui publik, maka yang muncul adalah rasa malu seumur-umur. Naudzubillah min dzalik. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam bisa kita tiru agar kita bisa selamat dunia dan juga akhirat. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sabar as-sabrun inda musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Musibah itu para hadirin ada dua, sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnatun, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian iman. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat ini Allah menginformasikan ujian, musibah yang akan ditimpakan kepada umat manusia ada dua. Yang pertama adalah keburukan. Keburukan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sesuatu yang bisa mengakibatkan patah hati dan lain sebagainya. Bahkan banyak di antara manusia ketika menghadapi ujian berupa keburukan, mereka lupa kepada Tuhannya, bunuh diri dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Di dalam Al-Qur'an ada contoh yang sangat baik yang harus kita tiru, yaitu tentang Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah dengan hilangnya harta kekayaannya, hilangnya istri dan anak-anaknya, serta penyakit yang menimpa dirinya. Hal itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa musibah yang sangat berat. Aku sudah tidak tahan lagi. Dan Engkau adalah yang maha pengasih di antara yang pengasih. Doa Ayub bisa kita tiru. Ketika kita tertimpa musibah berupa penyakit, berdoalah kepada Allah dengan kalimat, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Karena doanya yang sangat bagus itu, dan Allah faham akan kesabaran Nabi Ayub, sekalipun dia harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Istri dan anak-anaknya diambil semua oleh Allah, istrinya tinggal satu yang setia, harta kekayaannya juga dimusnahkan oleh Allah, dan dia tetap saja taat kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah, tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah meninggalkan sholatnya, tidak pernah meninggalkan puasanya, sekalipun ujian itu amatlah berat bagi dirinya.
Dan puncaknya Nabi Ayub mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Selama hampir 80 tahun dia menderita penyakit kulit yang luar biasa beratnya. Tubuhnya dipenuhi dengan koreng sehingga baunya busuk. Bahkan ada cerita Israiliyat yang mengatakan tubuh Nabi Ayub itu dipenuhi dengan belatung, sehingga ketika dia hendak melaksanakan sholat, dia senantiasa mengambil belatung itu satu persatu. Lalu setelah selesai sholat dia kembalikan belatung itu. Ini adalah cerita Israiliyat. Yang jelas Allah menginformasikan di dalam surat Al-Anbiya, Nabi Ayub itu ketika mengalami penderitaan penyakit, dia tetap sabar, tetap beribadah kepada Allah, tetap melaksanakan kewajibannya sebagai hamba atas Tuhannya. Kembali kepada kita, ketika kita tertimpa penyakit, banyak di antara kita yang cenderung melalaikan ibadah kepada Allah. Kalau sikap seperti itu kita tampilkan, berarti kita tidaklah sabar. Karena kita tidak sabar, mana mungkin Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Setelah Nabi Ayub mengalami penderitaan seperti itu, dia pun berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, sembuhkan aku. Maka Allah pun memerintahkan kepada Ayub ayyadribal arda, agar dia memukulkan kakinya kepada bumi, lalu muncullah air. Dia pun minum dan mandi dengan air itu, sehingga akhirnya dia pun sembuh. Digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 84, fastajabna lahu fakasabna ma bihi minad durri wa atainahu ahlahu mislahum min rahmatina wa dzikra lil alamin. Kata Allah, fastajabna lahu, doa Ayub aku kabulkan. Fakasabna anhu min durri, maka kami hilangkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Wa atainahu ahlahum mislahum, dan kami kembalikan hartanya, kekayaannya, keluarganya, semuanya kami kembalikan seperti keadaan semula, bahkan lebih banyak lagi. Yang demikian itu adalah rahmat dari kami, wa dzikra lil alamin, dan peringatan, pepeling bagi umat manusia. Artinya kisah Nabi Ayub itu, jika dia sabar, karena dia sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dihilangkan hartanya, dihilangkan anak-anak dan istrinya, juga dia mengalami penderitaan penyakit, dan ternyata dia tetap sabar, tetap melaksanakan kewajiban sebagai hamba atas Tuhannya, tetap melaksanakan sholat, tetap berpuasa, tetap beribadah kepada Allah, maka Allah hilangkan penyakitnya dan Allah kembalikan semua yang dia miliki, bahkan lebih banyak lagi. Begitupun jika kita meniru Nabi Ayub alaihissalam. Jangan karena miskin kemudian kita tidak sholat, jangan karena gagal kemudian kita berkeluh kesah, kita menyalahkan Tuhan. Tidak boleh. Yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kesialan, hilangnya rezeki dan lain sebagainya, kita lakukan introspeksi, karena semua itu tidak lain adalah imbas dari dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana pernyataan Rasulullah, anna rajulan la yuhramu rizqahu bidambin yusibahu, sesungguhnya seseorang itu akan dipersulit rezekinya oleh Allah dikarenakan dosa yang telah dia lakukan. Artinya, kalau kita mengalami kegagalan, kembalikan kepada diri kita, perbanyak istighfar, sholat taubat, dan bersedekahlah. Insya Allah Allah akan mengembalikan apa yang telah kita miliki, yang hilang dari kita. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Artinya dari cerita tadi kita dibimbing oleh Allah agar kita sabar di dalam menghadapi apapun yang terjadi pada diri kita. Karena semua yang kita miliki, semua itu tidak lain adalah bahan ujian dari Allah untuk mengingatkan kita apakah kita tetap sabar di dalam menghadapinya.
insya Allah. Kalau kita sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan dari Allah, maka Allah pun akan memberikan imbalan yang terbaik sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 24, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu tidak lain adalah pahala yang sangat berlimpah ruah yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang sabar, bisa menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kasifal barayat irfa' lana darajat wa dha'if lana al hasanat wa kaffir anna sayyi'at wa adkhilna al jannata ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.